Baik Bapak Ibu, para asesi dan juga asesor serta para pengurus LSP Kesehatan, berikut adalah tutorial cara pendaftaran untuk asesi yang akan melakukan sertifikasi kompetensi atau uji kompetensi di LSP Kesehatan melalui website resmi LSP Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pertama, kita harus terhubung dengan internet yang cukup stabil dan juga memiliki email yang masih aktif. Kemudian kita buka browser kita di tempat kita masing-masing. Ada yang menggunakan browser menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Opera atau browser-browser yang lain. Untuk di tempat saya saat ini saya contohkan atau kami contohkan menggunakan Google Chrome. Kita buka saja. Kemudian kita buka alamat resmi daripada LSP atau website resmi dari LSP Kesehatan, yaitu lspkesehatan.kemkes.go.id. Ini alamat resmi LSP website LSP Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan halaman muka website resmi LSP Kesehatan yang mana ada menu-menu di sini, menu-menu tentang profil LSP, alur sertifikasi, jadwal uji dan daftar pemegang sertifikat atau asesi, kemudian perangkat asesmen yang terdiri dari skema sertifikasi, data asesor kompetensi dan data tempat uji kompetensi. Kemudian regulasi, ini bisa di-download terkait dengan regulasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan sertifikasi. Kemudian ada berita dan artikel-artikel terbaru, galeri berisi foto-foto, kontak untuk menghubungi LSP dan juga sekretariat LSP Kesehatan. Dan di sini ada menu login bagi anggota atau member yang sudah mendaftar melalui website LSP Kesehatan ini. Di sini ada tampilan slider foto-foto kegiatan terbaru LSP Kesehatan. Kemudian juga ada list skema-skema yang sudah di input di dalam website ini. Ada penjelasan tentang alur sertifikasi LSP dan BNSP. Kemudian ada data, juga ada berita, link terkait, dan juga data tempat uji kompetensi mandiri yang ada di LSP Kesehatan, serta navigasi link. Sebagai seorang asesi, untuk langkah pertama adalah mendaftar dulu. Dalam persiapan proses sertifikasi kompetensi atau uji kompetensi, kita sebagai seorang asesi kita mendaftar. Ada tombol daftar di kanan atas. Kita klik daftar. Kemudian ada pilihan di sini mendaftar sebagai apa. Karena kebutuhan saat ini adalah mendaftar sebagai asesi, maka kita pilih saja sebagai asesi atau peserta. Kemudian kita masukkan nama kita. Ini contoh saja nama saya atau nama apa saja yang kita sebagai contoh. Contohnya nama saya. Kemudian ada contoh email yang saya miliki untuk mendaftar. Oke, ini password ya. Password ini rahasia, jadi hanya kita yang pada saat mendaftar atau pada saat menginput yang tahu passwordnya. Dan tolong jangan lupa ya passwordnya dicatat kalau bisa. Kemudian diminta ulangi password sama dengan di atas untuk mengkonfirmasi saja. Nah, ini ada checklist, combo checklist, ada pilihan checklist box. Kita pilih saja ini sebagai langkah pengamanan pertama dari website ini. Silakan dipilih di checklist. Nanti jika Bapak Ibu baru, kemungkinan akan muncul foto-foto yang meminta konfirmasi apakah ada foto tentang mobil, tentang lampu merah, atau tentang jembatan. Tinggal dipilih saja. Ini seperti notifikasi awal ketika kita mendaftar di sebuah website secara umum. Kemudian ini kita mendaftar. Nah, ini ada notifikasi pendaftaran berhasil. Silakan buka email untuk mengaktifkan akun. Oke. Ini memerlukan proses waktu yang mana setelah kita mendaftar sesuai dengan email kita yang kita daftarkan,
akan ada notifikasi yang masuk ke email untuk mengaktifasi pendaftaran tersebut atau mengkonfirmasi pendaftaran tersebut melalui email. Oke, kita cek emailnya dulu. Jadi sesuai dengan email yang tadi saya daftarkan, ini alamat email dengan nama saya. Kita cek dulu apakah sudah masuk notifikasinya ke email kita atau belum. Nah, terkait dengan notifikasi ini karena langsung by system dari server, ini sangat tergantung juga dengan koneksi internet masing-masing di tempat Bapak Ibu semua. Kita cek emailnya. Nah, ini ada notifikasi dari email dari admin LSP Kesehatan yang terregister atau terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan. Oke, ini tadi sesuai dengan nama pada saat saya mendaftar, Hadi Pramono. Ini contoh saja password. Nah, di sini ada pesan, silakan klik untuk mengaktifkan akun. Mari kita klik ya, yang ada link biru ini di email yang masuk tadi. Ini ada email masuk dari admin LSP Kesehatan. Ini alamat email tadi yang saya daftarkan di website resmi LSP Kesehatan. Kita klik saja untuk mengaktifkan akun. Nanti ada perintah baik dalam bahasa Indonesia atau notifikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mana intinya apakah kita yakin untuk mengaktifasi link tersebut, ya kita proses saja. Oke, kemudian setelah kita proses akan dihadapkan atau ditampilkan pada halaman login. Halaman login ini tadi sama juga ketika kita memilih di sini, ketika kita sudah mendaftar, ada pilihan di sini ada login di menu, atau juga di sini ketika kita klik daftar di sini ada pilihan halaman login juga. Jadi ada beberapa alternatif untuk melakukan login atau pendaftaran. Oke, kita masukkan email yang tadi sudah kita daftarkan sesuai pendaftaran kita. Dan juga password yang sudah kita daftarkan. Kemudian ada checklist, ini untuk CAPTCHA atau respon CAPTCHA ini sebagai security atau pengamanan awal dari sebuah otoritas akun. Oke, sebentar. Kesalahan. Oke, ini nanti ada notifikasi dari sistem di website kita. Apakah kita akan menyimpan password atau tidak, ini di browser ya. Di setiap browser masing-masing bisa berbeda tampilannya. Saya akan simpan supaya saya ingat. Contohnya ini passwordnya tadi kita simpan saja. Nah, inilah tampilan beranda atau tampilan akun kita yang sudah mendaftar di website lspkesehatan.kemkes.go.id. Ini tadi nama saya sebagai terdaftar sebagai nama Hadi Pramono. Dan ini tampilannya karena masih kosong. Nanti kalau kita sudah pernah mendaftar akan ada tampilan-tampilan di sini. Ini menu-menunya. Ini akun yang kita miliki. Berisi profil. Nanti silakan dilengkapi sendiri. Ini terkait untuk kebutuhan pendaftaran. Jadi assessment. Jadi nanti di dalam pengisian APL 1 itu kan ada data-data yang harus kita isi. Jadi profilnya kita lengkapi saja. Boleh, ini karena untuk contoh aja jadi saya isi sembarang dulu. Oke, nomor STR wajib ya, jadi harus diisi sesuai dengan nomor STR Bapak Ibu dan harus aktif STR-nya karena nanti kalau tidak aktif akan ada notifikasi. Oke, ini contoh saja, jadi saya mengisi asal saja. Ini profil harus kita isi karena terkait dengan kebutuhan APL 1 ya, data-data di APL 1. Oke. Ini contoh saja ya. Ini cuma contoh.
ketika kita memilih combo box provinsi, ini akan otomatis kabupatennya juga mengikuti sesuai dengan sistem ya. Ini contoh saja. Oke. Ini pendidikan, pekerjaan, ini contoh PNS umpama, PNS, tanda kebayaran, kode posnya, jabatan pekerjaan, start, nomor teleponnya, contoh saja. Oke, ini harus diisi. Email tempat bekerja, contoh. Ini foto. Foto ini nanti untuk kebutuhan di sertifikat ya. Jadi tolong di-upload foto, pas foto Bapak Ibu semua dengan background warna merah. Oke, ini contoh saja. Dan harus dalam format JPEG atau image JPEG ya. Ini contoh saja ya. Baik, kemudian kita simpan profil kita. Nah, nanti akan ada notifikasi sukses, data berhasil diperbarui. Kemudian ini ada pilihan ubah password. Jika kita ingin merubah password kita tadi, password lama kita rubah menjadi password baru dan notifikasi. Tetapi jika tidak ingin kita rubah ya, ini diabaikan saja. Nah, bagi seorang asesi, Bapak Ibu semua ini kan saat ini posisinya sebagai asesi atau calon peserta yang ingin melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Di dalam menu dashboard seorang asesi yang mana menjadi akun dari Bapak Ibu semua, kita pilih pengajuan asesmen. Jadi pengajuan asesmen ini isinya adalah pengisian form APL 1 dan form APL 2 melalui website ini atau melalui sistem informasi berbasis web ini di LSP Kesehatan, yang mana nanti outputnya adalah form tersebut bisa dicetak by system dan tersimpan di dalam database masing-masing user atau masing-masing akun Bapak Ibu semua. Oke, ini saya sebagai contoh, saya ingin mengajukan asesmen besok, jadi saya harus isi malam ini karena regulasinya adalah 1 hari sebelum pelaksanaan sudah harus diisi atau diajukan, atau batas maksimalnya adalah 1 hari sebelum pelaksanaan. Oke, ada pilihan tambah data. Ini pengajuan sertifikasi. Di sini ada combo box pilihan. Kita memilih skema yang akan kita pilih. Jadi kita ingin diuji skema sertifikasi apa. Di sini ada pilihannya. Ada beberapa skema yang sudah tersedia di dalam website LSP ini. Ini contoh saja, saya memilih skema dietitian pertama. Oke. Kemudian pilih standar yang digunakan. Standar yang digunakan itu adalah standar SKKNI. Karena saat ini seluruh skema sertifikasi itu menggunakan standar SKKNI. Kemudian tujuan sertifikasinya adalah untuk apa? Nah, ini ada beberapa asesi yang baru pertama kali melakukan uji sertifikasi atau memperpanjang atau perpanjangan sertifikat yang berlaku sesuai dengan regulasi di masing-masing LSP. Seperti contoh, di LSP Kesehatan itu sertifikat berlaku selama 3 tahun. Jadi ketika menjelang 3 tahun habisnya masa berlaku sertifikat kompetensi Bapak Ibu semua harus melakukan perpanjangan. Jadi pilihannya ini ada sertifikasi untuk yang baru atau perpanjangan sertifikat untuk yang sudah memiliki sertifikat tetapi masa berlakunya hampir habis. Karena ini saya baru, saya memilih sertifikasi. Kemudian kita pilih tombol next di sini untuk mengisi data-data tadi. Jadi Bapak Ibu, tadi di profil yang saya isi itu nanti larinya ke sini, ke data pribadi. Kalau data profil tadi belum dilengkapi, nanti Bapak Ibu harus mengisi ini semua yang tadi saya isi di data pribadi. Karena tadi saya sudah mengisi, jadi ini datanya sudah lengkap. Oke, tinggal kita next saja ke tahapan proses berikutnya. Oke,
data berhasil diperbarui. Jadi dari pengajuan skema sertifikasi yang kita pilih, kemudian data pribadi yang kita input sudah lengkap, melanjutkan ke bukti kelengkapan persyaratan dasar pemohon sesuai skema yang kita pilih. Berkas belum lengkap, silakan upload bukti kelengkapan persyaratan dasar pemohon dan bukti kompetensi yang relevan. Ini sesuai skema ya Bapak Ibu semua. Jadi kita harus mengupload dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan dasar di skema sertifikasi. Ini persyaratan dasar adanya di skema. Persyaratan pertama adalah berijazah pendidikan profesi nurse, karena tadi saya mengambil skema sertifikasi seorang dietitian pertama. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan dari organisasi profesi. Pendidikan profesi gizi dengan pengalaman minimal kerja 1 tahun di bidangnya atau di bidang gizi. Persyaratan kedua memiliki sertifikat penyetaraan profesi dietitian yang dikeluarkan oleh DPP Persagi dengan pengalaman kerja 3 tahun minimal. Jadi ini harus diupload persyaratan dasar, ini wajib. Kalau tidak diupload tidak akan bisa dilanjutkan ke proses uji kompetensi atau asesmen atau sertifikasi kompetensi berikutnya. Kita upload, ini sebagai contoh saja saya mengupload. Oh ya, ini formatnya harus PDF ya Bapak Ibu semua. Harus PDF dan dibatasi satu file itu estimasi maksimal 1 mega. Ini contoh saja saya ngupload sembarang ya. Yang penting sudah terupload. Jadi harus mengupload file PDF. Oke. Contoh. Oh, maaf, ternyata formatnya adalah image ya. Oke, ini contoh saja. Formatnya adalah JPEG atau image ya. Mohon maaf, bukan PDF. Kemudian yang kedua, sertifikat. Ini contoh saja. Jadi formatnya adalah image. Oke, atau gambar, bukan PDF. Ini sudah ada review tampilan previewnya bahwa ini sudah berhasil kita upload. Kemudian kita simpan. Kita klik tombol simpan untuk bisa lanjut ke proses selanjutnya. Oke. Nah, ini ada bukti kelengkapan dasar sudah kita upload. Berkas belum lengkap, silahkan bukti yang relevan. Nah, ini bukti kompetensi yang relevan. Bukti kompetensi yang relevan ini contohnya seperti logbook atau sertifikat-sertifikat yang relevan sesuai dengan skema yang kita ambil, atau STR, ijazah. Nah, ini harus kita upload karena ada selain persyaratan dasar, tadi ada persyaratan tambahan atau persyaratan yang relevan atau bukti kompetensi, karena sejatinya kan proses asesmen ini kan mengumpulkan bukti, jadi harus mengupload bukti-bukti yang relevan. Ini kita tambah sama nama dokumennya, contohnya ini dinamain ya, karena ini sistemnya sesuai dengan masing-masing ACC bisa berbeda-beda. Contohnya ini saja, ijazah S1 misalnya. Oke. Nah, ini kita upload image atau foto. Ini tampilannya sudah muncul. Kita tambah lagi. Contohnya sertifikat pelatihan. Oke. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Sudah muncul. Ini bisa kita tambahkan sebanyak-banyaknya sebagai bukti portofolio kita, sekaligus sebagai database portofolio kita di website LSP Kesehatan. Dan ini tersimpan di server website LSP Kesehatan, yang mana Bapak Ibu ketika nanti akan mengajukan ke sertifikasi kompetensi atau asesmen atau uji kompetensi di LSP Kesehatan, bukti portofolio ini juga mendukung untuk proses sertifikasi di skema-skema yang lain. Oke, ini contoh saja saya mengupload 2 bukti kompetensi yang relevan. Ini saya simpan. Oke, proses selanjutnya adalah berkas sudah lengkap. Ini ada notifikasinya, berkas sudah lengkap. Oke, nah
Setelah ada notifikasi berkas sudah lengkap, kita akan menunggu. Kita akan menunggu adanya verifikasi dari Sekretariat LSP Kesehatan. Karena sifatnya dari ACC adalah mendaftar, mengajukan, jadi harus diproses dan diverifikasi oleh Sekretariat LSP Kesehatan melalui website LSP Kesehatan. Oke, ini saya memposisikan sebagai seorang ACC atas nama Hadi Pramono. Nah, proses selanjutnya ini mungkin akan kami jelaskan ketika saya memposisikan sebagai Sekretariat LSP Kesehatan. Jadi ini saya logout dulu sebagai ACC, kemudian saya akan login sebagai sekretariat atau admin Sekretariat LSP Kesehatan. Oke. Sama tampilannya, halaman login di website yang sama, hanya berbeda adalah user ini sebagai admin atau sebagai ACC atau sebagai asesor atau sebagai TUK. Nah, ini tampilan sebagai admin dari LSP di sini berbeda dengan tadi ketika saya mendaftar sebagai ACC. Dan ini ada menu-menu yang banyak sekali. Kita lihat nanti apakah proses pendaftaran dari atas nama Hadi Pramono tadi sudah masuk atau belum. Kita lihat di datanya. Nah, ini tadi yang sudah mendaftar atas nama Hadi Pramono mengajukan skema sertifikasi okupasi dietitian pertama, gizi klinik dan dietetik pada berbagai macam penyakit, standarnya yang digunakan oleh SKKNI, tujuannya adalah sertifikasi. Nah, statusnya di sini masih statusnya belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena belum kita proses atau belum kami proses dari admin Sekretariat LSP Kesehatan. Nah, bukti-bukti yang tadi diupload oleh Bapak Ibu semua sebagai ACC, baik persyaratan dasar maupun persyaratan tambahan atau bukti kompetensi yang relevan, ini nanti akan kita download, akan kami download. Ini kita akan download dalam satu file yang isinya berisi tadi bukti-bukti yang upload tadi oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini kita coba buka. Isinya apa saja, apakah sama dengan apa yang diupload untuk memastikan. Nah, ini isinya sama ya Bapak Ibu semua. Tadi bukti persyaratan dasar ada 2. Tadi saya mendaftar mengupload 2 persyaratan dasar sesuai skema dan bukti yang relevan juga 2 sesuai dengan persyaratan yang ada di skema atau memang tadi sebagai contoh 2 saja, tapi bisa sebanyak-banyaknya. Kemudian kembali lagi ke sini. Setelah diverifikasi oleh Sekretariat LSP Kesehatan, maka berkas itu bisa dinyatakan lengkap jika memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di skema. Kita kalau berkasnya sudah lengkap, dari admin Sekretariat LSP Kesehatan akan memproses klik ini lengkap menjadi belum lengkap menjadi lengkap. Tetapi kalau memang nanti ada yang kurang, akan dinotifikasikan melalui email sesuai dengan email pendaftaran seorang ACC tersebut. Nah, ini contoh saja. Kita anggap persyaratan dasar Sarwo atau Hadi Pramono ini sudah lengkap, jadi kita klik saja. Apakah Anda yakin memperoleh status? Ya. Jadi ini sudah lengkap ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya akan masuk notifikasi ke ACC tersebut. Jadi ini saya logout lagi sebagai admin Sekretariat LSP dan akan login lagi sebagai ACC lagi, yaitu seorang Hadi Pramono. Ini sama. Jadi di sini pilihan login atau bisa juga daftar di sini. Ini sama dua-duanya bisa login. Hanya untuk mendaftar baru harus klik daftar di sini. Tapi kalau yang sudah pernah mendaftar di menu login. Oke, kita login kembali. Ini memang sangat tergantung dari kecepatan internet masing-masing di tempat Bapak Ibu semua ya. Ini tadi sudah saya simpan, jadi sudah tersimpan passwordnya otomatis. Itu gunanya tadi menyimpan password di browser masing-masing. Nah, ini kembali ke tampilan beranda saya sebagai ACC, yaitu Hadi Pramono. Nah, kita cek di halaman pengajuan asesmennya. Nah, ini sudah muncul. Tadi kan ini belum ada apa-apa. Ini sudah muncul bahwa persyaratan yang kita ajukan atau pengajuan proses sertifikasi kepada LSP Kesehatan sudah diterima secara administrasi. Nah, ini saya baru mengajukan satu. Nanti ini akan semakin banyak tergantung berapa banyak Bapak Ibu semua mengajukan sertifikasi ke LSP Kesehatan. Tinggal tambah data saja di sini.
Nah, ini sertifikasinya sudah, tinggal kita print untuk bukti APL1 yang akan diserahkan kepada LSP Kesehatan. Oke, ini sudah bisa di-download ya, di print. Ini maksudnya untuk di-download. Kita cek, kita buka apakah ini data-datanya sama seperti yang di input tadi, alamat, nomor handphone. Nah, ini unit-unit kompetensi yang akan kita ambil sesuai dengan skema. Oke. Ini tampilan form APL1. Jadi ini nanti tinggal dicetak dan diserahkan ke LSP Kesehatan pada saat sudah ditentukan jadwal sertifikasinya. Ini data-data yang tadi saya isi. Ini skema yang saya ambil, nama skema, nomor, dan unit kompetensinya. Ini yang akan diambil dari satu skema itu ada 19 unit. Dan ini persyaratan dasar tadi yang 2 sudah memenuhi syarat, tinggal kita checklist saja memenuhi syarat. Kemudian setelah itu kita tanda tangani sebagai pemohon atas nama Adi Pramono. Oke, APL1 sudah selesai, sudah bisa di print. Jadi ini semuanya sudah by system, tidak lagi manual. Kita lanjut nanti akan ke proses APL2 atau self assessment atau asesmen mandiri. Oh ya, sebagai tambahan informasi, jadi list data pengajuan asesmen di LSP ini juga kita bisa rubah atau bisa kita update atau juga bisa kita hapus. Di sini kalau seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan bukti kompetensi yang relevan, misalnya Bapak Ibu semua habis mengikuti pelatihan, silakan ditambahkan di menu edit atau update ini. Nah, ini hanya bisa menambahkan bukti kompetensi yang relevan. Kalau ingin merubah data pribadi adanya di profil. Profil, di sini ada user profil. Tapi kalau yang tadi terkait dengan assessment adalah hanya bisa merubah atau menambahkan atau menghapus bukti kompetensi yang relevan. Demikian, selanjutnya kita lanjut ke proses APL 02. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu semua sebagai asesi mencetak tadi form APL1, nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh pihak LSP karena tadi Bapak Ibu kan sudah mencantumkan nomor handphone di situ. Nanti akan diinformasikan oleh pihak sekretariat LSP kapan jadwal ujinya, siapa yang menguji, asesornya siapa atau siapa pengujinya atau asesornya, kemudian tempat uji kompetensinya di mana, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Jangan lupa membawa print out APL1 beserta bukti-bukti tadi yang sudah diupload yang aslinya ya, karena nanti kan akan dibuktikan sesuai dengan kelengkapan portofolio Bapak Ibu yang diupload tadi. Contohnya tadi ada ijazah, ada STR, juga ada sertifikat-sertifikat yang diupload, itu dibawa ya pada saat proses assessment. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari kami Sekretariat LSP. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tercantum atau tertera di profil LSP Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.